Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, dalam pembahasan syarah usulul iman akan kita ambil abwab talabul ilm, al-hadd ala talabil ilm, anjuran untuk menuntut ilmu dan bagaimana cara menuntut ilmu, dan akan kita ambil insyaallah ta'ala bagaimana kiat kita sukses untuk menimba ilmu. Ilmu adalah landasan Islam. Maka Rasulullah SAW ketika wahyu pertama turun kepada beliau berisikan apa? Iqra, baca. Membaca adalah apa? Kunci ilmu. Jadi kita diperintahkan untuk belajar. Kunci untuk belajar ini baca. Dan yang pertama kali diperintahkan adalah baginda Rasulullah SAW. Dan Islam mencela yang namanya kejahilan. Dan Islam memerintahkan untuk bertanya ketika tidak tahu. Maka Allah Azza wa Jalla menyebutkan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, tanya para ulama. Tanya ahlu dzikir jikalau kalian tidak mengetahui. Tanya orang berilmu jikalau kalian tidak tahu. Nah, berangkat dari sini kita akan dengarkan beberapa riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan bagaimana kita bisa sukses dalam menuntut ilmu. An Katsir bin Qais, tabi'i dari Syam, dia berkata, kuntu jalisan, aku duduk ma'a Abi Darda radhiyallahu anhu, bersama Abu Darda, Uwaimir al-Ajlani radhiyallahu anhu, di masjid Damaskus. Faja'a rajulun faqala ya Aba Darda. Lantas datanglah seseorang mengatakan, hai Abu Darda, inni ji'tuka min madinati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Inni ji'tuka min madinati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku datang dari kotanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari mana? Dari kota Madinah. Li haditsin balaghani anka. Kata Katsir ibn Qais begitu. Katsir ibn Qais mengatakan, hai Abu Darda, aku datang kepadamu dari kotanya Rasul sallallahu alaihi wasallam li haditsin, karena sebab ada satu hadis. Balaghani anka, sampai kepadaku katanya datang darimu. Tuhadditsu annaka tuhadditsu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya engkau itu telah mengambil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma ji'tuka li hajatin, aku datang bukan karena ada keperluan. Tidak ada yang lain kecuali ingin mendengar hadis tersebut. Jangan-jangan kelewatan hadis tersebut sehingga aku tidak mendapatkan hadis itu. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Lalu dikatakan, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man salaka tariqa yatlubu fihi ilma. Barang siapa yang berjalan menuntut ilmu. Berjalan menuntut ilmu. Ini perlu dicatat. Salakallahu bihi tariqan ilal jannah, Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan baginya jalan masuk ke dalam surga. Wa innal malaikata la tada'u ajnihataha ridan li talibil ilm
Dan sesungguhnya para malaikat itu meletakkan sayapnya, menundukkan sayapnya bagi para penuntut ilmu karena ridha dengan perbuatan mereka. Wa innal alim, dan orang-orang berilmu itu la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard. Semua yang di langit dan bumi semuanya mintakan baginya ampunan. Wal hitana fi jawfil ma, bahkan ikan yang ada di dasar lautan semua memintakan orang alim ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak perlu menyuruh orang untuk memintakan ampunan. Sudah Allah Subhanahu wa taala jadikan makhluk-makhluk ini minta ampun kepada Allah untuk dia. Wa inna fadlal alimi 'ala al-'abidi ka fadlil qamari lailatal badri 'ala sairil kawakib. Sesungguhnya keutamaan orang berilmu di atas orang-orang ahli ibadah seperti keutamaan bulan purnama di atas seluruh bintang yang ada. Wa innal ulama'a warathatul anbiya, dan sesungguhnya orang-orang alim itu adalah pewarisnya para nabi. Wa innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhama, para nabi itu tidak mewariskan dinar emas, tidak mewariskan perak. Wa innama warrathul ilm, yang diwariskan hanyalah ilmu Al-Quran dan Sunnah. Faman akhadahu akhadha bihadzin wafirin, siapa yang mengambil ilmunya, warisannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ilmunya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia telah mengambil warisan yang banyak dari warisan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Ad-Darimi, Abu Dawud, At-Tirmidzi dan Imam Ibnu Majah, dan hadis ini disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullahu taala. Hadis ini adalah hadisun azim, hadis yang sangat agung. Dan Abu Darda radhiyallahu anhu warda meriwayatkan hadis ini secara mursal dan muttasil. Dan Abu Darda radhiyallahu anhu bahwasanya beliau disifati dalam hadis yang mursal hakim ummati Uwaimir, orang bijaknya umatku adalah Uwaimir, tapi hadisnya dhaif. Diterangkan di dalam hadis ini bahwasanya ada seorang yang bernama Katsir bin Qais datang dari Madinah menuju Syam, hanya ingin mendapatkan satu hadis saja, tidak lebih dari itu. Dia mengatakan, inni ji'tuka min Madinati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hai Abu Darda, aku ini datang dari kota Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kotanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gara-gara satu hadis yang aku dengar, katanya hadis itu engkau yang meriwayatkan Abu Darda. Maka di sini apa? Untuk bisa sukses dalam menuntut ilmu itu punya himmah al-azimah, punya tekad yang besar, semangat yang tinggi untuk bisa mendapatkan ilmu agama tersebut, baru kita bisa sukses. Maka disebutkan oleh Yahya ibn Abi Katsir rahimahullah taala, apa kata beliau? Ya, beliau mengatakan bahwasanya la yunalul ilm bi rahatil jasadi. Ilmu itu tidak bisa didapatkan dengan jasad yang istirahat, jasad yang santai, badan yang santai, badan yang enak-enakan, tidak bisa. Harus dengan apa? Usaha, tenaga, siang dan malam. Ini yang pertama. Jadi, ya, harus punya himmah, tekad yang kuat, semangat yang besar. Bayangkan, dia keluar dari kotanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada waktu itu, padahal saat itu kendaraan kan susah. Dia berjalan selama kurun waktu 2 bulan di atas kendaraannya, gara-gara satu hadis yang didengar katanya Abu Hurairah yang meriwayatkan hadis tersebut. Ini adalah tekad yang luar biasa ini. Angan-angan semangat yang luar biasa, ya. Dan tentu ini adalah himmatuddin, tekad beragama, bukan sekedar tekad menambah wawasan,
cita-cita atau supaya dia dapat dipuji oleh orang, tidak. Innama himmatuddin, ini adalah semangat beragama, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan apa yang ada di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut. Maka ini menunjuki kita bahwasanya sukses belajar itu ya harus punya himmah al-aliyah, ulul himmah, semangat yang tinggi. Ya. Nah, bagaimana sekarang kalau ilmu itu dipermudah oleh Allah Azza wa Jalla, dekat dari kita, meskipun demikian kita tidak ada usaha. Maka gara-gara itu kebanyakan manusia ini ru'aun atba' kulli na'iq. Ya, taubahnya seperti ru'a, rakyat jelata. Ya, atba' kulli na'iq, yang mengikuti setiap orang yang berbicara. Maka dikatakan oleh sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu warḍah, an-nasu thalathah, manusia itu ada 3 jenis. Alimun rabbani, yang pertama alim rabbani, alim yang mendidik umat ini, al-masail al-muhimmah, perkara-perkara yang sangat penting kemudian yang penting. Yang kedua jenis manusia itu muta'allim ala sabili najatin, ada yang belajar bagaimana bisa selamat. Yang ketiga hamajun ru'a ghawgha. Jadi Ali bin Abi Thalib menyebutkan makna atau yang ketiga hamajun ru'aun ghawgha. Apa maknanya kalimat ini? Dijelaskan, ar-ru'a adalah siflatun nas, orang-orang rendahan. Ya. Jadi manusia ini jenis yang ketiga, orang-orang rendahan, orang-orang bodoh yang mengikuti setiap orang yang berteriak. Tidak punya ilmu, tidak punya pendirian. Akhirnya apa? Membeo. Ini jenis manusia yang ketiga. Yamiluna ma'a kulli rihin, dia akan ya condong kemana angin bertiup. Lam yastadhi'u binuril ilm, mereka tidak mengambil cahaya dari cahaya ilmu. Walam yalja'u ila ruknin wathiq, dan tidak punya penopang yang kuat. Ini 3 jenis manusia. Dengan demikian ya, karena ilmu ini membutuhkan ulul himmah, tekad yang tinggi, semangat juang yang besar. Ya, di saat ilmu itu susah didapatkan, punya tekad. Sekarang ilmu itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmu itu didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, meskipun demikian, apakah kita tidak akan berusaha untuk mendapatkannya? Nah, gara-gara ini kebanyakan manusia itu bodoh, hina, ya, mengikuti setiap orang yang berteriak. Banyak orang sekarang la yahtamuna bil ilm, tidak memperhatikan yang namanya ilmu agama, ilmu tauhid, ilmu sunnah. Ya. Tentu yang seperti ini tercelah. Tentu yang seperti ini celaka. Berbeda dengan orang yang yas'auna ilal ilm, berusaha mendapatkan ilmu. Kemudian yata'abuna fihi, siap lelah mencari ilmu. Maka layak seperti apa yang dibawakan oleh Abu Darda radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan menuntut ilmu, ya, ilmu syar'i, maka Allah Subhanahu wa taala mudahkan jalannya masuk ke dalam surga. Dan malaikat pun merendahkan sayapnya kepada penuntut ilmu karena ridha dengan perbuatan mereka. Ya, bima yusna, senang para malaikat dengan kita menuntut ilmu. Kemudian orang yang berilmu ini dimintakan ampun oleh segala sesuatu. Ya. Maka dengan demikian, man sa'a fihi, yang berjalan menuntut ilmu, ya, sekedar berjalan sudah dihitung. Apalagi bisa tiap hari. Ya, apalagi bisa tiap malam.
Ini menerangkan kepada kita usulul iman, pokok keimanan dan pokok akidah. Perlu belajar, perlu dipelajari, perlu semangat yang tinggi. Dan jangan kita remehkan diri kita, mengatakan ini susah, ulama sudah banyak. Ya, jangan mengatakan demikian. Lihat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dia terus berusaha menimba ilmu dari para sahabat. Ya, lalu ada salah seorang menegur beliau, "Hai Ibnu Abbas, apa engkau mengira orang akan memerlukan ilmumu? Sahabat Nabi SAW masih banyak." Akhirnya orang itu taraka dzaka suhbat Ibnu Abbas fil ilm. Wa Ibnu Abbas istamar. Orang itu tidak menuntut ilmu, sementara Ibnu Abbas terus belajar. Fama hiya illa sanawatun qalilah. Tidak lama hatta ihtajan nas ila Ibnu Abbas. Sehingga orang-orang memerlukan Ibnu Abbas lebih dari memerlukan ya kibarus sahabat, sahabat-sahabat tua. Kenapa? Karena Ibnu Abbas radhiyallahu anhu meraih ilmu yang banyak yang tidak bisa dikumpulkan oleh sahabat-sahabat yang lainnya. Maka oleh karena itu Imam Ahmad meriwayatkan dalam kitab Fadhalus Sahabah dari Ibnu Abbas, beliau berkata, "Lamma qubidha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qul li rajulin minal ansar." Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, kata Ibnu Abbas, aku mengatakan kepada salah seorang Ansar, "Halumma falnas'al ashaban Nabi sallallahu alaihi wasallam an hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa innahum katsir." Ayo kita pergi mendatangi para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tanya mereka. Karena ya sahabat-sahabat Nabi itu masih banyak sekarang. Ayo kita tanya mereka. Qala al-ajabu laka ya Ibnu Abbas, atara an-nas yahtajuna ilaika wa fil ardi man tara min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang Ansar mengatakan, sungguh mengherankan engkau ya Ibnu Abbas. Apa orang akan memerlukan engkau? Sahabat Nabi itu masih banyak. Qala fataraka dzalika wa aqbaltu 'ala al-mas'alah. Sahabat itu tidak mau belajar, aku pun belajar. Wa tatabbu ashabi Rasulillah ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku cari sahabat-sahabat Nabi, aku ambil ilmu mereka. Fa in kuntu la yablughuni al-hadits an rajulin sami'a al-hadits min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa ajiduhu qailan. Sungguh sekiranya aku menemukan ada seorang sahabat yang dikatakan dia menghafal hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang belum aku temui, aku datangi dia di saat dia sedang tidur siang. Fa atawassadu ridai ala babihi tasfir riyahu fi wajhi hatta yakhruja. Lantas aku pun ya tidur di depan pintunya menggunakan selendangku sampai angin itu meniup diriku, debu-debu itu meniup menerpa diriku di depan pintunya sampai aku tunggu dia keluar. Fayaqulu, dia bertanya, sahabat nih, ma ja'a bika ya ibn amma Rasul sallallahu alaihi wasallam, apa yang membuatmu datang wahai anak paman Rasul sallallahu alaihi wasallam? Fa aqulu balaghani annaka tuhadditsu anin nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku mengatakan, katanya engkau telah mendengar hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa ahbabtu an asma'ahu minka. Aku senang mendengarnya dari engkau. Aku pengen sekali mendengarnya dari engkau hadis itu. Fa halla ba'atha ilaihi hatta atika. Kenapa engkau tidak kirim utusan saja supaya aku bisa datang kepadamu? Aku yang datang, jangan engkau yang datang. Fa aqul ana kuntu ahaqqu an atika. Ibnu Abbas mengatakan, aku yang lebih berhak mendatangi ilmu tersebut. Fakana dzalika rajul yamurru bi ba'du. Tidak lama orang itu melewatiku. Wan nasu yas'aluni fayaqul anta kunta aqala minni. Orang-orang saat itu sedang bertanya dan dia mengatakan, sungguh engkau lebih berakal daripada diriku. Subhanallah. Jadi ilmu ini untuk bisa kita sukses, kunci utamanya ulul himmah, angan-angan cita-cita yang tinggi, tekad yang kuat, tekad yang besar. Jadi seorang jikalau tidak memiliki ilmu yang dalam, maka silahkan dia belajar. Terus dia belajar.
Tidak boleh berputus asa. Kemudian renungkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini. Bahwasanya orang yang mengambil ilmu Nabi sallallahu alaihi wasallam dia adalah pewaris Nabi. Renungi keutamaan ini. Renungi bagaimana istighfarnya para malaikat. Renungi bagaimana ridhonya para malaikat. Renungi bagaimana para malaikat menundukkan sayapnya. Renungi hadis man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, barang siapa yang berjalan menimba ilmu, sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah, maka Allah Subhanahu wa taala mudahkan baginya jalan masuk ke dalam surga. Renungi semuanya itu. Ya. Renungi al-ulama warathatul anbiya. Kalau kita renungi seperti itu, maka tentu ini akan memberikan kita semangat untuk belajar. Maka oleh karena itu, yang terpenting bagi kita bagaimana menimba ilmu. Dan ketahuilah ilmu ini sangat luas. Maka ambil yang bermanfaat, terutama berkaitan tentang tauhid, akidah, karena ini akan memperbaiki dalam kita dan memperbaiki luar kita. Kemudian mengenal sunnah Nabi SAW dalam al-ibadat dan apa yang diperlukan oleh orang banyak. Kemudian pelajari sunnah Nabi SAW yang diperlukan dalam perkara ibadah dan muamalah. Ini untuk langkah pertama cukup. Kemudian setelah itu perlebar, perluas, ya, sehingga kita ambil ilmu apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kita, ya, dan kita minta kepada Allah Azza wa Jalla taufiq, dan jangan sampai Allah Azza wa Jalla haramkan kita dari para ilmu dan keutamaan ilmu. Mungkin ada yang bertanya, bagaimana seorang penuntut ilmu taswirul masail? Seorang penuntut ilmu bisa memahami suatu permasalahan, ya, mengidentifikasi suatu permasalahan. Yang pertama, ya'khudha bit talaqqi. Ilmu itu harus diambil langsung dari mulutnya para ulama. Ya. Kemudian memahami kondisi suatu permasalahan itu adalah ahammul ilmu yang paling utama. Itu lebih penting lagi dari hukum dan dalilnya. Lebih penting dari sisi pendalilan, wa tafsil, perincian, wal khilaf, dan perselisihan. Maka ya, sangat penting kita memahami satu pokok permasalahan. Maka itu sebabnya dikatakan, ya, al-hukmu 'ala syai' far'un an tasawwurihi. Menghukumi sesuatu itu cabang dan bagian dari tasawwuri. Kita harus faham dulu masalah tersebut, barulah kita bisa memberikan keputusan dan hukum. Oleh karena itu, untuk bisa mendapatkan ilmu, sukses dalam menimba ilmu, inilah kunci utama. Bagaimana kita punya himmatun azimah, himmatun aliyah, cita-cita dan angan-angan dan tekad yang tinggi, ya, untuk bisa mendapatkan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dan sambil kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita berusaha terus siang dan malam sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama kita, al-ilmu in a'taitahu kullaka a'taka ba'dahu. Ilmu itu sekiranya engkau memberikan dia semua waktumu, maka ilmu itu akan memberikan engkau separuhnya. Itu hadis yang pertama. Kemudian yang kedua, An Abi Darda radhiyallahu anhu qala. Hadis dari sahabat yang mulia Abu Darda radhiyallahu anhu ardhah, beliau berkata, kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fashakhisa bi basarihi ila as-sama'. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat pandangannya ke langit.
Tsumma qala, lalu dikatakan oleh beliau, hadza awanu yukhtalasul ilm. Inilah saatnya ilmu itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala minan nas, dari tengah manusia. Hatta la yaqdiru minhu ala syai', sehingga manusia itu tidak mendapatkan apa-apa dari ilmu agama tersebut. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi. Kemudian dari hadis yang lain dari Ziyad bin Labid, qala dzakara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam syai'an. Pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sesuatu, faqala dzaka inda awan dhahabul ilm, itulah saat Allah azza wa jalla menghilangkan ilmu. Qultu ya Rasulullah kaifa yadhhabul ilm wa nahnu naqra'ul Qur'an? Ya Rasulullah, bagaimana bisa ilmu itu akan hilang sementara kita masih membaca Al-Qur'an? Wa nuqri'uhu abna'ana, dan kita masih membacakan anak-anak kita Al-Qur'an. Wa yuqri'uhu abna'una abna'ahum, dan anak-anak kita mengajarkan anak-anaknya Al-Qur'an ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Qala thaqilatka ummuka ya Ziyad, amat besar kesedihanmu ai Ziyad apabila engkau kehilangan ibumu. In kuntu la araka min afqahi rajulin bil Madinah, sungguh aku memandang engkau adalah orang yang paling alim di Madinah ini. Awalaysa hadhihi al-yahud wan nasara yaqra'una at-Taurat wal Injil, bukankah Yahudi dan Nasrani mereka membaca Taurat dan Injil? La ya'maluna bi syai'in mimma fihima, sementara mereka tidak mengamalkan apa yang ada di dalam Taurat dan Injil. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menerangkan ilmu Islam di akhir zaman akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmu tentang tauhid, ilmu tentang sunnah banyak akan terangkat, banyak akan hilang. Dan ini disebutkan di dalam riwayat-riwayat yang sahih, di antaranya riwayat As-Sahihain dari hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha la yaqbidul ilm intiza'an yantazi'uhu min suduril ibad. Allah azza wa jalla tidak akan mencabut ilmu ini dari dada-dada manusia. Walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama, tetapi caranya Allah azza wa jalla akan mencabut ilmu ini dengan diwafatkannya para ulama. Hatta idza lam yubqi aliman, sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala sudah tidak menyisakan orang-orang alim, ittakhadhan nasu ru'usan juhala, manusia ini akan mengangkat tokoh-tokoh dan pemimpin-pemimpin yang jahil. Fasu'ilu, lantas mereka ditanya, fa'aftau bighairi ilmin, mereka berfatwa tanpa ilmu, fadallu adallu, mereka sesat dan menyesatkan. Jadi hilangnya ilmu ini adalah tanda dari tanda kiamat kecil. Ilmu agama sedikit dan diangkat, kejahilan tentang Islam merajalela, ya, banyak para penghafal Quran, bukan berarti ilmu itu bertambah. Kenapa? Karena banyak manusia itu beramal, banyak manusia itu membaca tetapi tidak mengamalkan. Dan ini ya di antara kunci sukses kita dalam menimba ilmu, apa yang kita ketahui dari ilmu itu amalkan. Ini yang kedua. Jadi yang pertama ulul himmah wa azimul himmah, tekad kita harus tinggi, harus besar. Yang kedua, amalkan apa yang kita ketahui sebelum Allah azza wa jalla mengangkat ilmu agama ini. Maka lihat kalau kita teliti, cermati jumlah manusia sekarang ini. Betapa banyak pondok pesantren, luar biasa, tidak sebanyak zaman dahulu. Betapa banyak universitas Islam, tidak sebanyak dahulu. Ya. Berapa di antara mereka yang mengajar? Ya. Berapa yang menjadi tenaga pendidiknya? 1.000, 2.000, 3.000? Ya. Dalam 1 miliar 1.000, ini luar biasa. Kemudian yang mengajar ini ilmunya bertingkat-tingkat. Ya. Apalagi zaman spesialisasi. Maka ini perkara yang menakutkan. Maka ini hadis perlu kita renungi.
terus-menerus yang mengkhawatirkan bagi kita. Ya, jangan sampai kita bertemu dengan masa dan waktu di sana dicabutnya ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kejahilan merajalela. Kenapa demikian? Karena kalau sudah kejahilan tentang agama merajalela, maka ini fasaduz zaman, masa itu sudah rusak. Manusia sudah rusak. Ya. Mungkin nanti satu saat seorang menemukan bencana ini. Ya. Dia jahil, diangkat menjadi pemimpin. Diangkat menjadi tokoh, diangkat menjadi diperalimkan. Lantas dia ditanya, gengsi untuk tidak menjawab. Fayufti bighairi ilm. Akhirnya apa? Dia berfatwa tanpa ilmu. Dia mengira dirinya alim. Akhirnya apa? Begitu berfatwa tanpa dalil, tanpa ilmu, sesat menyesatkan. Dan ini sudah terjadi di zaman kita. Lihat di Facebook, di televisi, betapa banyak orang berbicara tentang urusan agama tapi menghancurkan Islam, menghancurkan agama. Yang sunnah dikatakan bid'ah, yang bid'ah dikatakan sunnah, yang syirik dikatakan tauhid, yang tauhid dikatakan syirik. Orang seenak perutnya menentang Islam, mencela Islam, mengkerdilkan Islam. La ilaha illallah. Nasallallahu alaihi wal afiyah. Ya. Banyak jawaban-jawaban tentang urusan agama tanpa ilmu. Hanya menggunakan pendapat, pemikiran. Ini bentuk kelemahan ilmu. Tidak memperhatikan dalil Quran maupun sunnah. Maka hadis yang menerangkan ilmu diangkat di akhir zaman. Sedikitnya ilmu sunnah di akhir zaman. Kebanyakan jahil di akhir zaman. Ini akan membuat kita takut. Dan kalau kita tahu hal ini, membuat kita semangat, mendorong kita. Bagaimana kita bisa sukses menimba ilmu agama ini? Ya, semangat yang tinggi. Kemudian amalkan apa yang kita ketahui dari agama ini. Ya. Dan ingat, tanggung jawab kita di tengah umat ini besar. Sebab kita membawa warisannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka harus kita korbankan jiwa kita menimba ilmu ini. Dan menimba ilmu adalah jihad. Menyebarkannya juga jihad. Mengamalkannya juga jihad. Maka lihat Nabi kita SAW 13 tahun di Makkah. Ya. Beliau berjihad dengan ilmu, dengan Quran. Sampai Allah Azza wa Jalla katakan kepada beliau dalam suratul Furqan ayat 52. Fala tuti'il kafirin. Jangan taati orang-orang kafir itu. Wajahiduhum bihi jihadan kabira. Dan jihadilah mereka dengan jihad yang besar. Jihad apa? Jihadul ilm, sebarkan ilmu itu. Ini lebih agung daripada jihad mengangkat senjata. Maka dikatakan oleh para ulama kita, inna talabal ilm wat tafarrugh lahu. Menuntut ilmu dan meluangkan waktu untuk belajar, memperhatikan ilmu itu, dihafal, dipelajari, itu lebih afdal daripada ibadah-ibadah sunnah. Bahkan lebih afdal dari jihad yang sunnah. Kenapa? Karena manfaatnya lebih umum. Adapun jihad yang sifatnya sunnah itu manfaatnya khusus. Nah, ilmu ketika diambil dengan sungguh-sungguh, maka manfaatnya kepada orang banyak. Ya. Kemudian sekian lama orang akan terus mendapatkan manfaatnya. Maka oleh karena itu Imam Ibnul Qayyim menyebutkan dalam kitabnya Miftah Daris Sa'adah. Kenapa menuntut ilmu itu dijadikan dia sabilullah, jihad di jalan Allah? Li'anna bihi qawamal Islam, karena dengan ilmu itu Islam akan tegak. Maka lihat apa kata Allah Azza wa Jalla di dalam dua surat, di antaranya surat As-Saff
huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun. Dialah Allah Subhanahu wa taala arsala rasulahu bil huda, mengirim rasulnya dengan huda. Al-huda al-ilmun nafi', ilmu yang bermanfaat. Wa dinil haq, dan mengutus rasulnya dengan dinul haq, agama yang hak. Agama yang hak apa? Al-amal salih, amal salih. Ilmu yang bermanfaat dan amal yang salih. Liyudhhirahu 'ala ad-din kulli, dengan itu Allah Subhanahu wa taala akan menangkan dia di atas seluruh agama. Jadi kenapa menuntut ilmu itu dijadikan sebagai jihad? Karena dengan ilmu itu Islam akan tegak. Sebagaimana Islam akan tegak dengan jihad, ya, maka tegaknya ilmu itu dengan ilmu dan jihad. Oleh karena itu jihad itu ada dua macam. Jihad bil yad, berjihad dengan tangan, wassinan, dan tombak. Nah, jihad dengan tangan dan tombak itu banyak yang ikut. Itu jihad yang pertama. Watsani al-jihadu bil hujjati wal bayan, berjihad dengan hujjah, dengan dalil, dengan penjelasan. Wa hadza jihadul khassah min atba'ir rusul, ini jihad spesial yang bisa melakukannya hanya atba', pengikut para rasul alaihi wassalatu wassalam. Wa huwa jihadul a'immah, itu jihadnya para imam. Wa huwa afdalul jihadain, ini lebih afdal, ini jihad yang paling afdal di antara dua jihad itu. Kenapa? Li'idhami manfaatihi, manfaatnya besar. Wa syiddati mu'natihi, karena biayanya besar. Wa kathrati a'dahi, dan musuhnya banyak. Maka itu sebabnya Allah sebutkan dalam suratul Furqan ayat 51-52, walau syi'na lab'athna fi kulli qaryatin nadhira. Kalau kami menghendaki, kami utus setiap kampung itu ada pemberi peringatan. Fala tuti'il kafirin, jangan patuhi orang-orang kafir itu. Wajahiduhum bihi jihadan kabira, maka lawan malah mereka dengan perlawanan yang besar. Fahadha jihadul lahum bil Qur'an, ini jihad melawan mereka dengan Al-Qur'an. Wa huwa akbarul jihadain, jihad yang terbesar. Maka orang berjihad dengan ilmu ini lebih agung daripada berjihad dengan tenaga. Berjihad dengan ilmu sebab dari segala kebaikan. Tetapi bukan berarti orang itu bisa berbicara tentang ilmu sebelum dia belajar. Ya, tidak. Tapi harus mereka itu belajar. Dengan demikian kewajiban kita al-jidd fi talabil ilm, semangat sungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Jangan ya merasa ya tertinggal karena umur, dan manfaatkan sebaik-baiknya waktu ini, dan terus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala itu yang akan mendatangkan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Karena maksiat dan dosa itu akan mematikan cahaya ilmu. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Malik rahimahullahu taala kepada Imam Syafi'i rahimahullah, beliau mengatakan, inni ara anna Allah yaqdhibu fi qalbikal ilm, aku melihat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mencampakkan ilmu di dalam dadamu, ya, fala tudfi'hu bi dhulmatil ma'asi, jangan sampai engkau matikan ilmu tersebut dengan kegelapan maksiat. Waliyadzubillah. Inilah dia para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hasil TV dimanapun berada, beberapa poin kunci sukses untuk menimba ilmu agama ini yang sangat inti. Yang pertama, taqwallah azza wa jalla berdasarkan penjelasan yang terakhir. Kemudian ulul himmah, angan-angan, cita-cita, tekad yang tinggi. Kemudian al-amal bil ilm, amalkan ilmu tersebut. Barulah disebarluaskan, dan ketahuilah bahwasanya menimba ilmu, menyampaikan ilmu, ini semuanya adalah jihad al-akbar, jihad yang terbesar,
yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan faedah-faedah yang bisa kita ambil pada kesempatan sore yang mulia ini bermanfaat bagi kita semua. Wal ilmu indallah. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Bagaimana imam lupa menjaharkan takbiratul ihram? Ya. Apakah sah salat kami? Sah semuanya. Ya, tidak ada masalah. Wallahu taala ala wa alam. Apa ada surat atau ayat yang khusus untuk salat witir? Kalau witirnya 3 rakaat, iya. Rakaat pertama setelah Al-Fatihah Sabbihisma rabbikal a'la. Rakaat kedua setelah Al-Fatihah Al-Kafirun. Rakaat ketiga setelah Al-Fatihah Qul huwallahu ahad. Boleh juga ditambah Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Wallahu taala ala wa alam. Kami persilahkan bagi para pemirsa Asil TV yang ingin berdialog interaktif di 0811 390110. Bagaimana hukum kita bekerja pakai paspor orang lain? Apakah halal rezeki kita atau yang kita dapatkan? Kalau kita berkompeten, kemudian yang kita kerjakan halal, insya Allah rezeki kita halal. Tetapi dia memakai paspor orang lain, ini adalah dosa dan penipuan. Wallahu ta'ala ala wa alam. Setelah sholat sunnah bolehkah berdoa? Kenapa tidak boleh? Sangat boleh. Dan di sini boleh angkat tangan. Adapun selepas sholat wajib boleh berdoa, tetapi tidak ada dalil mengangkat tangan. Justru riwayat-riwayat mengangkat tangan selepas sholat wajib itu dari Nabi SAW riwayatnya dhaif, riwayatnya lemah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bagaimana setelah kematian ada tahlilan 3 malam, 4 malam? Itu semuanya tidak ada petunjuk dari Nabi SAW. Betapa banyak keluarga Nabi meninggal dunia tapi nggak ada kumpul-kumpul, tidak ada juga baca tahlilan. Maka apa ini? Jelas-jelas perkara mubtada', dibuat-buat di dalam agama. Ma anzalallahu biha min sultan, tidak ada bukti akan kebolehannya. Dan dalam mazhabul Imam Syafi'i kumpul-kumpul saja hukumnya diharamkan di tempat kematian. Wallahu ta'ala ala wa alam. Saya telat salat jamaah. Apa yang saya lakukan? Apakah salat di rumah atau di masjid? Kita katakan bahwasanya sebagaimana Nabi SAW dia telat berjamaah, ya, dia salat di rumahnya, ya, tidak ada masalah. Maka boleh dia salat di rumah. Andai kata dia ke masjid, sampai di sana orang baru selesai, maka dia tetap salat sendirian dan pahalanya seperti pahala berjamaah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian bagaimana, ya, sah apa tidak aku menjadi imam bagi anakku yang masih kecil? Dia faham gerakan sholat tetapi belum bisa bacaan sholat. Insya Allah sah, tidak ada masalah. Tapi ingat, bapak itu sholatnya di masjid bukan di rumah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kita punya kos-kosan, lantas di sana ada janda. Janda ini punya anak dan semisalnya, dia belum bayar. Kita mau ngusir, kasihan. Bagaimana yang terbaik? Kita katakan al-mu'min ala syurutihi. Orang beriman itu, ya, tergantung syarat yang sudah disepakati. Nah sekarang masalahnya dia ini tidak bayar. Nah kalau dia kesusahan, ya, kita katakan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa in kana dzu usratin fa nadhiratun ila maisarah. Ya. Jikalau orang dalam kesulitan, maka tunggu sampai dia ada kelapangan. Maka seperti itu juga sikap kita, ya, kasih dia tenggang waktu, mungkin dia kesulitan. Kalau sudah ada maka dia bayar. Itu caranya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian ketika ada jatuh sesuatu, saya selalu mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu yang tepat, bagus. Kenapa? Karena kita meyakini bahwasanya kita ini milik Allah, akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada masalah ketika jatuh sesuatu tersandung innalillahi wa inna ilaihi raji'un, tidak ada masalah insyaallah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian pertanyaan berikutnya, istri meninggal dunia dan saya ikut sunnah, tidak mau merayakan, mengikuti ajaran Nabi SAW dan para sahabatnya. Tapi menantu saya merayakan, nasihati dia, tidak ada gunanya. Ya, justru ini akan mengirim dosa. Kenapa? Karena innal mayyit la yu'adzabu bima niha alaih, mayit itu akan disiksa gara-gara ratapan keluarganya. Nah, asal kita berikan nasihat dengan baik, dia terima alhamdulillah, tidak diterima maka terus kita berikan nasihat dan doakan mendapatkan hidayah. Wallahu ta'ala ala wa alam.
Kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana minjam uang di bank untuk usaha? Nggak boleh. Selama ada riba, bukan saja dari bank, dari mana saja. Selama ada riba, Nabi SAW katakan, man zada wastazada faqad arba. Barang siapa menambah dan minta ditambah, maka riba. Dan ingat apa kata Allah Azza wa Jalla, ya, fa in lam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih ya ayyuhalladzina amanu. Ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dzaru ma baqiya minar riba. Hai orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, tinggalkan sisa-sisa riba. Jikalau tidak, maka umumkan peperangan dari Allah dan Rasulnya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian bagaimana sekarang imam ini salah atau lupa? Lantas ya, dia itu tidak melakukan sujud sahwi. Ya. Maka kita katakan salatnya sah insyaallah ta'ala. Tapi kapan ingat, maka perintahkan dia untuk sujud sahwi. Namun para ulama kita mengatakan kalau sudah lama waktunya baru dia ingat, maka tidak perlu sujud sahwi. Wallahu ta'ala ala wa alam. Gade itu boleh asal jangan dimanfaatin barang gade. Yang boleh dimanfaatin hanya dua. Hewan ditunggang punggungnya, dikendarai. Di saat kita mengendarai, kita yang memberikan dia makan. Kalau tidak dikendarai, maka yang punya hewan dia memberikan dia makan. Kemudian air susunya boleh kita perah. Di saat kita marahin susunya, kita yang kasih dia makan. Di saat kita tidak perah susunya, yang punya hewan yang memberikannya makan. Hanya itu yang boleh dalam agama kita. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apakah setiap salat itu harus baca doa kunut? Tidak harus. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian saya Muhammad Ilham dari kota Parepare. Ya, alhamdulillah menjangkau di sini. Alhamdulillah. Baik. Kemudian pertanyaan berikutnya. Dari kota Serang, saya pernah dengar ada ulama mengatakan dalil ulang tahun itu Quran surat Maryam. Dari mana itu? Tidak ada sama sekali ya dalil itu merupakan dalil ulang tahun. Wallahu ta'ala ala wa alam. Orang yang keluar mengaku berjihad di jalan Allah masjid 40 hari 4 bulan, tidak ada itu. Ya, tidak ada sama sekali dari Nabi SAW. Itu datang dari India. Sebagian orang yang saya ketahui apabila ada terkena penyakit, ada masalah, dia bernazar membaca surat Yasin. Tidak ada petunjuknya dari Nabi SAW yang seperti itu. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apa benar secara syariat agama Islam tidak boleh melihara burung yang disangkarkan? Boleh, asal diberikan hak-haknya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apakah setiap salat witir harus baca doa kunut? Sudah kita katakan tidak harus. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana salat gaib? Salat gaib diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang mensyaratkan ketika tidak ada yang mensolati di tempat tersebut baru kita sholat gaib. Tapi sebagian mengatakan ya tidak ada masalah. Ya, orang besar atau semisalnya meninggal dunia boleh disolatkan sholat gaib. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian sujud tilawah ditempel di dinding, tidak perlu memaksakan diri. Kalau kita hafal baca, kalau tidak hafal tidak ada masalah. Tapi andai kata dipajang di dinding, dari sana dia baca langsung, insya Allah sah sholatnya. Tetapi tidak ada keharusan dibaca setiap sholat subuh pagi Jumat. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bagaimana batasan hujan? Batasan hujan yang membolehkan kita tidak ke masjid itu hujan yang membuat kita basah. Ya, ketika jalan basah kita sampai ke masjid. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ada imam mengatakan waladhdallin rabbi ghfirli. Ini termasuk riwayat yang dhaif dan ini termasuk perkara bid'ah, membuat-buat dalam beragama, jangan dikerjakan. Wallahu ta'ala ala wa alam. Seorang ibu rumah tangga memiliki 4 orang anak sekarang, tinggal di rumah mertua saya karena suami tidak mau meninggalkan orang tua sendiri. Tapi saya ngerti Ustaz, selama udah sebulan ini saya lagi ada masalah hutang, tapi suami saya, mertua saya tidak membantu saya, malah menyudutkan saya di depan keluarganya. Jadi sekarang saya merasa malu Ustaz. Ya lihat dulu utangnya, gara-gara apa? Ya harus introspek. Ya, utang siapa ini? Kalau si istri berhutang, masa suami yang bayar? Istrilah yang bayar. Maka jangan gampang berhutang. Ya, jangan main hutang saja. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Demikian para pemirsa Asil TV dimanapun berada yang sudah tergabung di kesempatan sore hari ini. Waktu sudah lebih, saya mohon maaf atas kelebihan waktu yang kami ambil. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terus di Asil TV setiap Senin sore. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.